dipakai gaya keren. Jadi pelengkap menu makan siang juga nikmat. Cuma hati-hati nih sama kerupuk kulit abal-abal. Bahaya! Info selengkapnya cuma dalam episode hari ini. Check it out! Sobat Unyil, bisa bedain nggak mana kerupuk kulit asli, mana kerupuk kulit abal-abal? What? Kerupuk kulit abal-abal? Memang ada? Beneran ada loh. Oh no! Padahal kerupuk kulit kan bikin nasi seporsi nasi padang jadi lebih nikmat. Apalagi kerupuk kulit yang disiram kuah gulai. Beuh. Tapi apalah arti nikmat kalau salah pilih kerupuk kulit? Detektif Unyil menjumpai praktek nakal pembuat kerupuk kulit abal-abal. Bahan kerupuknya memang dari kulit, tapi bukan kulit segar. Kerupuk dibuat dari limbah industri kulit. Memang apa bedanya kulit segar sama kulit dari industri? Sama-sama dari kulit sih, tapi karena tujuannya digunakan untuk bahan sepatu dan tas, kulit industri menggunakan banyak campuran bahan kimia berbahaya. Bahan bakunya aja udah serem. Buat diolah jadi kerupuk, masih ditambah bahan kimia berbahaya lainnya. Waduh. Ada cairan pemutih yang biasa digunakan sebagai bahan antiseptik atau pembersih alat rumah tangga. Sudah cukup? Belum. Masih ada pewarna tekstil supaya warna kulit lebih pekat. Sudah jelas kan kalau bahan-bahan kimia berbahaya yang gak sesuai dengan standar pangan pasti berdampak buruk buat tubuh. Efeknya memang gak 1 atau 2 hari, tapi jangka panjang. Bisa menyebabkan kanker dan kerusakan organ dalam tubuh. Ditambah lagi, kerupuk kulit abal-abal digoreng menggunakan minyak bekas. Iuh. Cari cuan sih boleh-boleh aja, tapi gak kayak gini juga ya. Sungguh terlalu. Biar nggak salah beli, Unyil kasih tahu nih perbedaan kerupuk kulit segar dan kerupuk kulit abal-abal. Dari warnanya, kerupuk kulit segar tampak putih keruh, sedangkan kerupuk kulit abal-abal berwarna kuning cerah. Minyak bekas juga nampak tertinggal di permukaan kerupuk kulit abal-abal. Sementara kerupuk kulit segar gak berminyak. Kerupuk kulit sapi segar berteksturnya dan rapuh. Sedangkan kerupuk kulit abal-abal lebih padat. Dari segi harga, kerupuk kulit segar harganya lebih mahal. Tapi apa gunanya harga murah kalau justru membahayakan kesehatan? Terus kayak apa dong produksi kerupuk kulit yang benar? Yang jelas sih pakai kulit segar. Kulit sapi atau kerbau didatangkan dari rumah pemotongan hewan. Rumah produksi kerupuk kulit di Kendal, Jawa Tengah ini punya banyak syarat untuk mengolah kulit jadi kerupuk. Kulit yang baru datang harus langsung diolah, jadi dijamin segar. Hanya kulit sapi jantan saja yang digunakan, karena kulit sapi betina terlalu tipis. Bobot kulit juga nggak boleh kurang dari 30 kg. Kalau kurang dari itu, gak bisa diolah jadi kerupuk. Prosesnya panjang, tapi tanpa bahan kimia berbahaya. Mulai dari membersihkan bulu, 2 kali perebusan, pemotongan, dan penjemuran selama 4 hari di bawah sinar matahari. Hasilnya kulit kering yang siap digoreng. Perlu 2 kali penggorengan supaya kerupuk mengembang sempurna.
Indonesia masuk dalam 10 besar negara pengekspor gurita. Di Sulawesi Selatan, pabrik ini rutin mengekspor gurita ke berbagai negara, seperti Cina, Jepang, dan Korea. Setiap hari, pabrik mengolah gurita dari nelayan lokal, bisa 1 sampai 5 ton gurita. Ada 4 jenis kualitas gurita. Kualitas terbaik adalah gurita dengan bobot minimal 2 kg berwarna putih dan berlendir. Di sini gurita diproduksi dengan 2 cara. Sebagian dibekukan pada suhu minus 35 derajat Celcius. Sebagian lagi dimasak dengan cara dikukus. Untuk menikmati salah satu olahan gurita dengan cita rasa lokal, yuk kita ke Sabang, Aceh. Ada sate gurita. Gurita yang diolah jadi sate berasal dari laut di sekitaran kota Sabang. Yap, gak sulit mencari gurita di sekitar Pulau W. Perairan dangkal yang letaknya cuma 15 meter dari bibir pantai jadi tempat favorit gurita bersarang. Sate gurita di kota Sabang mulai populer setelah tsunami Aceh, tepatnya tahun 2007. Sampai sekarang, sate gurita jadi salah satu andalan wisata kuliner di Sabang. Churrasco. Ini adalah sajian daging khas Brazil. Dibuat dari daging sirloin atau daging khas luar kaya lemak. Khasnya barbecue ala Brazil adalah potongan daging ditusukkan ke batang logam stainless steel alias skewer. Dibumbui hanya pakai garam laut kasar dan dimatangkan dalam mesin panggang khusus. Sekali bakar bisa sampai 30 skewer. Teknik memanggang daging kayak gini sudah dikenal sejak abad 17 di Amerika Selatan. Porsinya memang segede gini, karena katanya sajian ini dipopulerkan oleh gaucho alias koboi. Sehabis berkuda, mereka biasa memanggang daging untuk dinikmati rame-rame. Cuma, biar ringkas, churrasco yang disajikan di restoran bakal diiris langsung ke piring pelanggan. Istilahnya, espeto cogido. Rebus bareng rempah. Disuir-suir sesuai seratnya. Kemudian digoreng. Ini adalah resep kuno olahan daging khas Tiongkok. Namanya rousong atau yuksong. Kalau kita sih kenalnya abon. Ini dia rahasia untuk mendapatkan tekstur abon yang halus. Harus dipukul-pukul sekuat tenaga agar gumpalan abon sisa penggorengan bisa terurai. Kalau gini kan dicemilin enak. Dijadiin isian roti juga nikmat. Cuma memang nih, mau gimana pun teknik mengolahnya, kualitas bahan baku daging tetap jadi penentu utama kelezatan masakannya. Nah, daging berkualitas tentu dihasilkan dari sapi berkualitas unggul. Untuk mendapatkannya, ada banyak hal yang harus diperhatikan. Pertama, urusan kebersihan dan pakan sapi. Harus yang benar-benar kaya protein. Di peternakan sapi unggul ini, sampai ada 30 jenis rumput dari berbagai negara loh. Kedua, sapi dipastikan stress free. Karena stres menghasilkan lemak yang rasanya kurang enak. Jadi, kandangnya harus nyaman dan jauh dari keramaian. Weleh, jangan lupa bahagia ya sapi. Makanya, sejak kecil pun sapi juga harus rutin digembalakan nih. Ketiga, untuk mendapatkan anakan sapi berkualitas, produksi embrio dilakukan di luar tubuh sapi, alias di laboratorium. Embrio hanya diambil dari indukan kualitas unggul yang memenuhi syarat.
Jadi nggak heran kan, makin berkualitas dagingnya, makin mahal harganya. Ini kopi bening yang tadi kamu bilang ya? Dulu biasanya kopi identik dengan warna hitam, nih sekarang udah ada yang hijau. Hah? 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 Kopi hijau? Kopi bening? Memangnya ada? Ya ada dong. Karena faktanya kopi itu gak hitam dari pohonnya. Buahnya saja warna merah tuh. Penyangraian lah yang bikin kopi berwarna hitam pekat. Terus kok bisa jadi bening? Hah, jangan-jangan air gula nih. Beda dong. Mirip sih, iya. Tapi soal aroma beda banget. Kalau soal rasa, Ini rasanya ringan banget. Tapi kayaknya pahitnya baru di belakangan berasanya, jadi lebih lama. kopi bening dibuat dari bubuk kopi Arabica sama Robusta. Mesin otomatis inilah yang bertugas untuk menghilangkan warna kopi. Gak pakai metode penyulingan atau bahan kimia aneh-aneh kok. Cukup diproses selama 3-4 hari. Pakai teknik perbedaan suhu ekstrim. Tangki bawahnya panas, tangki atasnya dingin. Jadi, zat karbon si biang kerok warna hitam kopi juga ampasnya bakal terpisah. Sementara larutan berwarna putihnya bakal kesedot ke atas. Wah, keren! Awalnya sih tangki ajaib ini diciptakan buat mengawetkan kopi. Ternyata bonus menghilangkan warnanya juga. Jadi deh si kopi bening yang awet sampai 6 bulan. 0 kalori. Dan yang pasti gak bikin gigi kuning kalau keseringan ngopi. Mantap kan? Kopi hijau lain lagi ceritanya. Tampilannya memang lebih mirip minuman herbal. Tapi aromanya masih kopi banget kok. Sesuai namanya, kopi ini dibuat dari buah kopi yang belum matang sempurna. Warnanya masih kekuningan seperti ini. Mengolahnya cukup disortir, dijemur, sama digiling aja. Proses sangrainya di skip. Inilah yang bikin kopi hijau lebih rendah kadar kafeinnya ketimbang kopi hitam yang disangrai. Dan masih mengandung senyawa yang bisa membantu menurunkan berat badan secara alami. Berkhasiat antioksidan, antivirus hepatitis B, anti hipertensi, sama anti diabetes juga. Namanya asam klorogenat. Makanya minum kopi hijau ada aturannya. 2 sendok teh bubuk kopi hijau dilarutkan dengan secangkir air panas. Maksimal 2 kali sehari saja ya. Katanya resep kopi enak adalah paduan biji kopi pilihan sama mesin kopi seharga motor. Iya, seharga motor. Wow banget kan tuh. Satu mesin kopi espresso Royal Veloz ini harganya setara sama 3 skuternya Sultan Andara itu loh. Mesin kopi antik ini bisa dapat 13 motor bebek yang paling murah nih. Wow, mesin kopinya Sultan memang beda ya. Kalau mesin kopi yang ini, harga 1 motor trail ganteng ini nih. Rata-rata mesin kopi fancy ini adalah buatan Italia. Wajar ya, karena Italia adalah negara kopi. Tempat lahirnya espresso yang mendunia. Si kopi kental dan pahit yang disajikan dalam cangkir kecil.
Espresso numero uno dihasilkan oleh mesin kopi terbaik. Mesin kopi yang berapa kali gilingan pun seduhan kopinya bakal tetap sama. Makanya di pinggiran kota Milan, mesin kopi seharga puluhan juta masih dibuat secara handmade. Mau apapun tipe mesin kopinya. Semua komponen mesin kopi dibuat sesuai desain yang sudah ditetapkan perusahaan. Mulai dari ketel uap, tempat air, pengubah panas, sama pompa rotary. Paling penting harus dicek apakah tekanan uap dan kemampuan untuk memanaskan airnya bekerja. Rangka luarnya sengaja dibuat dari stainless steel biar lebih tahan karat. Menggunakan bahan baku berkualitas dan komponen mesin yang didesain sedemikian rupa. Pantas ya harga mesin kopi ini gak kaleng-kaleng. Yuk kita kemon. Sampai di sini dulu ya episode Si Unyil hari ini. Tunggu yang seru, yang lezat, yang menambah wawasan, dan yang menginspirasi dalam episode Si Unyil besok ya. Sampai jumpa besok.